Pada momen-momen Idul Adha, kisah yang akan sering diangkat adalah tentang keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita bisa banyak belajar dari kisah keluarga ini. Al-Quran memotret Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai seorang ayah. Ayat Quran mengatakan millata abikum, jalan atau ajaran ayah kalian. Maka tepat rasanya ketika kita belajar tentang tema keayahan kepada beliau Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, kita bisa belajar bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam sangat kuat doanya. Doanya diperuntukkan bukan hanya untuk beliau, tapi juga kepada keluarga dan anak keturunannya. Doanya pun detail, dan kita bisa doanya Nabi Ibrahim tatkala beliau Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya di padang batu, di padang tandus lembah Mekah. Di dalam surah Ibrahim ayat 37, di awal doa, yang pertama kali Nabi Ibrahim alaihissalam bicarakan adalah keadaannya, kondisi yang dialaminya, di mana ia meninggalkan anaknya di lembah tandus berbatu yang tidak ada tumbuhan dan pepohonan. Ini bisa kita petik hikmah bahwa di tengah kesulitan, di dalam derapan masalah yang mendatangi kita, mengeluhlah kepada Allah, hanya kepada Allah, karena Allah sangat menyukai dikeluhi oleh hambanya. Setelah menceritakan kondisi masalah yang ada, beliau Nabi Ibrahim alaihissalam meminta. Yang diminta pun spesifik. Karena beliau meninggalkan anaknya di samping rumah Allah yang mulia, maka Ibrahim alaihissalam meminta anak keturunannya agar pandai menjaga sholat. Setelah itu, beliau meminta agar anak keturunannya dicintai di masyarakat. Permintaan pertama terkait aspek ibadah, permintaan kedua terkait muamalah. Selanjutnya Nabi Ibrahim alaihissalam meminta rezeki yang spesifik, yaitu buah-buahan. Juga di Quran surah Al-Baqarah 124, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah berhasil melewati segala ujian yang diberikan, Allah menjadikannya sebagai pemimpin bagi manusia. Beliau meminta juga untuk anak keturunannya dijadikan pemimpin seperti dirinya, maka Allah kabulkan. Nabi Ibrahim dan Ismail, anaknya berbeda tempat, teman-teman, terpisah jarak, yang satu di Palestina, yang satu di Mekah. Maka ketika beliau bertemu, yang dikerjakan adalah aktivitas penunjang ketaatan. Dalam Al-Baqarah ayat 127, beliau dengan Ismail membangun Ka'bah. Jadi, pelajarannya adalah jangan sampai waktu bersama anak itu sia-sia. Jangan sampai waktu bersama anak itu sia-sia, teman-teman. Tidak mengapa bermain, tapi usahakan aktivitas bermain itu aktivitas yang semakin mendekatkan diri anak kita ke dalam ketaatan. Maka manfaatkanlah pertemuan kita dengan anak-anak kita, teman-teman. Lalu ketika bertemu itu berdialog, ngobrol dengan anaknya. Obrolan Nabi Ibrahim dengan Ismail yang muda itu dalam banget. Dan ayat ini kan ayat yang menjadi perintah untuk berkurban atau sejarah berkurban gitu, teman-teman. Tatkala Nabi Ibrahim itu bertanya kepada Ismail, "Anakku, ayah bermimpi menyembelihmu. Apa pendapatmu?" Yang perlu digarisbawahi adalah mimpi para nabi itu adalah wahyu, teman-teman. Dan wahyu adalah perintah kepada seorang nabi. Kira-kira nih, kalau Ismail tidak setuju dengan mimpi ayahnya, apakah Nabi Ibrahim tidak jadi menyembelih, tidak jadi menjalankan perintah Allah? Kan gak mungkin ya. Misalnya nih Ismail bilang, "Matan, enggak setuju, masa aku disembelih." Kira-kira dijalankan gak sih sama Nabi Ibrahim? Perintah Allah gak mungkin Nabi melanggar perintah Allah. Nah terus kalau pasti dijalankan, pertanyaannya buat apa minta pendapat? Ya gak? Kalau wahyu perintah itu adalah wajib dijalankan oleh Nabi Ibrahim, kok Nabi Ibrahim itu nanya ke Ismail, buat apa coba minta pendapat? Coba deh kita pikirkan. Kan kata Nabi Ibrahim, "Apa menurutmu? Bagaimana menurutmu? Sungguhnya aku bermimpi menyembelihmu, bagaimana menurutmu?" Itu tuh saking kita perlu ngobrol sama anak-anak kita, berbincang dengan anak-anak kita. Walaupun itu adalah hal-hal yang sudah pasti, teman-teman. Dan selain itu jadikan obrolan itu evaluasi untuk kesalahan anak. Dari obrolan itu kita bisa evaluasi kesalahan anak kita. Dan dekatkanlah diri kita dengan anak-anak kita.